ke rekrutmen ASN Kementerian Agama. Ini untuk penerimaannya itu nanti akan dilaksanakan kapan nih Pak? Ya, untuk penerimaan CPNS maupun P3K ini sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh Menpan RB maupun BKN, nanti akan kita mulai bersama-sama ya, itu di sekitar pertengahan Mei. Dan kabar gembira untuk tahun 2024 ini untuk formasi CPNS maupun P3K itu oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Jokowi tentu diberikan banyak kemudahan teman-teman terutama yang P3K. Karena untuk formasi tahun 2024 ini akan ada 3 gelombang. Nah, ini adalah tentu kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Jokowi dan para pembantunya, para menteri, baik itu Pak Menpan RB, Pak Menteri Agama, dan juga Kepala BKN sudah menyusun strategi kemudahan-kemudahan itu. Karena penerimaan ini akan terjadi selama 3 tahap ya Pak? 3 gelombang. 3 gelombang. Jadi ketika kita tidak lulus di gelombang pertama, maka bersiap-siaplah. Dan juga jangan ini ya Pak, jangan bersantai-santai ya Pak. Betul. Mentang-mentang saya honorer lama, oh ya udah nggak apa-apa, pasti lulus, nggak bisa gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk rekrutmen ini tidak hanya mengenai tes mengenai pendidikan ya Pak ya, tes juga ada tes mengenai moderasi beragama juga atau Pak? Iya, nanti ada wawancara secara lebih teknis, yaitu tentu masing-masing kementerian memiliki spesifikasi ya, kompetensi yang dibutuhkan. Tapi setidaknya 3 kompetensi itu standar ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan tes Mansos, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu tentu sesuai dengan bidang yang dilamar. Kalau dia melamar guru berarti nanti kompetensi teknisnya tentang pedagogi dan keguruan. Kalau yang digital talent, nah ini Presiden Jokowi juga membuka luas untuk formasi digital talent teman-teman muda ini, karena kita masuk era era digital yang tidak bisa dihindari, maka formasi untuk digital talent juga termasuk yang banyak, termasuk juga formasi untuk IKN. Nanti juga kita siapkan mendukung program kerja pemerintah. Jadi di samping itu juga ada kompetensi tadi itu, yang kekhususan Kementerian Agama adalah tentang wawasan moderasi beragama. Dan itu menjadi pengetahuan core ya di Kementerian Agama, karena Pak Menteri Agama sudah menjelaskan sejak awal, Gusmen, beliau adalah Menteri semua agama. Oleh karena itu seluruh pegawai ASN di Kementerian Agama kita pastikan adalah insan-insan yang memang nanti perilaku beragamanya tidak diskriminatif. Jadi kira-kira untuk penerimaan digital talent itu apa aja nih Pak? Yang jelas mereka adalah yang memiliki kemampuan ya, kemampuan digital ya, seperti sekarang untuk publikasi nggak cukup hanya press release kan semacam itu. Anak Gen Z itu surveinya lebih sering untuk menyaksikan audiovisual dengan berbagai saluran medsos itu ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan segala macamnya. Sorry kalau nyebut merek, tapi itu yang sekarang diminati oleh teman-teman adik-adik kita Gen Z, Gen Y, semacam itu. Nah makanya kita harus menyesuaikan perkembangan. Nah untuk itu rekrutmen CPNS tahun ini juga merespon perkembangan itu. Oleh karena itu kita perlu merekrut adik-adik kita yang fresh graduate ini, yang punya kemampuan untuk nantinya mengemas informasi, mengemas layanan dalam bentuk layanan digital dan informasi yang mudah secara digital. Untuk P3K apakah ada, kan kemarin kan pendidikannya ada yang harus S1, S2 atau S3. Untuk P3K apakah ada minimum pendidikan nih Pak yang akan diterima pada saat itu? Seluruh honorer yang sekarang ini menurut amanat undang-undang harus selesai di akhir Desember 2024. Oleh karena itu Bapak Presiden melalui Bapak Menpan RB, Pak Menteri Agama tentu yang di Kementerian Agama, dan juga teman-teman di BKN, untuk formasi tahun 2024 ini tidak hanya untuk kualifikasi pendidikan S1,
Tapi formasi P3K tahun 2024 juga membuka kesempatan bagi PPN kita atau yang sering kita sebut dengan honorer kita, itu mulai yang ijazah SD, SMP, SMA. Lagi-lagi ini adalah perhatian besar pemerintah untuk menyelesaikan status honorer atau status P3K kita. Semacam itu. Luar biasa Kementerian Agama menampung aspirasi dari teman-teman calon P3K. Ya. Luar biasa nih Pak. Dan alhamdulillah Kementerian Agama tahun ini sepanjang sejarah Kementerian Agama mendapatkan formasi yang terbesar. Bahkan seluruh Indonesia kementerian termasuk yang terbesar dengan jumlah formasi 110.552 calon CPNS dan P3K. Luar biasa. 110.552 dengan rincian untuk P3K-nya 89.781 dan untuk CPNS yang fresh graduate 20.772. Jadi ini penerimaan yang luar biasa banyak di tahun ini. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi dan Gus Men yang sudah memperjuangkan ya, terutama yang P3K sebanyak 89.781 ini bisa diupayakan diselesaikan semuanya di tahun 2024. Catat tanggal penerimaannya ya teman-teman. Yang pastinya jangan lupa seluruh berkas yang harus diuploadlah sesuai, dan juga jangan, yang tadi sudah kita bahas, jangan berkecil hati. Untuk yang tamatan SD, SMP, SMA itu dibuka peluang yang sangat besar untuk Bapak Ibu calon peserta P3K. Dan selanjutnya Pak, untuk penerimaan PNS dan P3K di tahun 2024 ini kan harapannya apa untuk penerimaan tersebut, harapannya nih Pak ke depannya agar mensupport Kementerian Agama seperti apa Pak? Jadi tentu formasi-formasi baik CPNS yang fresh graduate ini dan P3K ini sudah berdasarkan analisis ANJAP dan ABK ya, sehingga tentu diharapkan bisa mensupport sistem organisasi yang ada di Kementerian Agama. Contoh, salah satu contoh formasi tentang penghulu, itu ada 3.600 sekian, itu untuk merespon bagaimana saat ini Bimas Islam melaporkan ada krisis penghulu. Jadi jumlah masyarakat yang dilayani banyak, tapi jumlah penghulunya terbatas. Oleh karena itu juga diselesaikan tahun ini. Jadi tentu nanti saya berpesan kepada para calon pegawai negeri sipil, mari kalau sudah kita bergabung, kita besarkan Kementerian Agama ini dengan nilai-nilai berakhlak tentunya, dan tadi pesan Gusmen dengan sebuah tagline smart moderate, sehingga nanti pelayanan Kementerian Agama kepada stakeholder kita semakin bisa memberikan dampak yang positif. Yang perlu diingat, sekarang ini ada istilah baru dengan istilah ASN. ASN itu profesinya, sementara orangnya adalah pegawai ASN. Nah, pegawai ASN ini bagi dua. Siapa pegawai ASN? Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, PNS, dan yang kedua adalah P3K ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu oleh karena itu P3K ini pada hakikatnya masuk di rumpun pegawai ASN, maka dia juga harus tunduk pada kewajiban dan dia juga akan mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan tentang aparatur sipil negara. Artinya dia juga punya kewajiban untuk menjadi pegawai ASN yang sering saya sampaikan punya 3 fungsi. Jadi baik PNS, P3K itu fungsi pertama sebagai pelayan publik, fungsi kedua adalah sebagai pelaksana regulasi, dan yang ketiga ini yang paling penting, yaitu pemersatu dan perekat bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa itu yang perlu di-highlight kalau sudah nanti menjadi pegawai ASN, baik itu PNS maupun P3K, harus punya komitmen di 3 fungsi itu. Jadi ini adalah apresiasi dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, melalui Gusmen, yaitu memberikan alokasi P3K untuk teman-teman kita honorer di Kementerian Agama. Seperti itu ya Pak ya? Benar sekali. Dan untuk P3K ini Pak,
apakah akan mengikuti juga atau melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti teman-teman PNS yang lainnya, Pak? Karena menurut aturan di yang nomor 20 tahun 2023, mereka juga memiliki hak yang sama. Apakah untuk pelatihan mereka juga memiliki syarat harus minimum mengikuti pelatihan dalam 1 tahun, itu berapa? Seperti itu, Pak? Iya, tentu untuk pengembangan kemampuan atau keterampilan teman-teman P3K ini juga akan sama ya, seperti teman-teman PNS. Kita kenal dengan PKB, pengembangan kompetensi berkelanjutan, yang nanti tentu ini akan menjadi tusinya BDK. Nah, kalau tadi di awal saya sudah bersampaikan, Gusmen itu harus menekankan pegawai ASN kita punya mindsetnya selain berakhlak itu juga smart moderat. Ini ngomong mindset, maka kita tidak bisa hanya berhenti di mindset. Maka juga butuh skill set dan tool set. Nah, skill setnya ini nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan dan segala macamnya. Tentu kita menunggu peraturan presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang 23 tahun 2020 tahun 2023. Nah, di situ nanti pasti akan dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi teman-teman kita P3K. Tapi contoh selama ini yang sudah terjadi, begitu teman-teman P3K dilantik, maka langsung dilakukan orientasi. Betul. Itu menjadi salah satu bentuk awal ya untuk memberikan skill set. Jadi selain mindset, skill set, tool setnya juga kita siapkan tadi itu supaya teman-teman ini gayung bersambut sehingga memberikan layanan publik bisa maksimal. Kira-kira semacam itu. Nah, untuk P3K dan PNS itu teman-teman sekalian, jadi tidak perlu ragu bahwa Kementerian Agama tidak hanya memikirkan teman-teman PNS saja ya Pak ya, P3K-nya juga, dan juga teman-teman honorer jangan takut untuk segera mendaftarkan diri sebagai P3K ataupun PNS di Kementerian Agama, karena peluangnya sangat besar ya teman-teman sekalian. Dan Pak, untuk P3K itu kan teman-teman banyak mengikuti pelatihan seperti PNS nih Pak. Yeah. Nah, kira-kira itu kan menjadi salah satu, apakah akan jadi salah satu pertimbangan untuk perpanjangan kontrak 5 tahun yang akan datang lagi setelah kontrak 5 tahun ini Pak? Jadi yang perlu diketahui teman-teman P3K, kalau saudara-saudara melihat SK P3K yang diterbitkan, itu masa kontraknya itu adalah 5 tahun. Tapi untuk menjamin kualitas atau melihat kinerjanya, itu dilakukan evaluasi setiap tahun. Jadi walaupun kontraknya 5 tahun, maka evaluasinya dilakukan setiap tahun. Nah, yang menjadi pertimbangan apakah kontrak teman-teman P3K ini diperpanjang atau tidak, tentu adalah kinerjanya. Kinerja itu yang menilai adalah atasan langsung. Tentu di situ nanti kita sudah punya dari BKN itu yang namanya e-kinerja. Jadi SKP yang sudah ada aplikasi melalui e-kinerja. Di situ setiap tahun, setiap pegawai akan diminta untuk melakukan perencanaan hasil kerja. Rencana hasil kerja ini yang nanti akan dilakukan dialog kinerja dengan pimpinannya, targetnya apa. Nah tentu setelah disepakati targetnya ini yang akan dipantau kinerjanya. Apakah dia bisa mencapai target ini? Nah, kalau mereka yang berkinerja baik, pasti tidak akan hanya mencapai, tapi akan melampaui. Nah, bagi teman-teman yang memang kinerjanya tidak sesuai perjanjian yang sudah dilakukan, namanya aja P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau tidak sesuai, maka juga ada konsekuensinya. Apa? Ya paling terburuk ya tidak diperpanjang lagi kontraknya. Semacam itu. Makanya sebetulnya itu tidak perlu kita khawatirkan kalau kita memang sebagai orang yang bertanggung jawab ya, berkinerja. Nah, kalau kita orang yang bertanggung jawab, pasti kita tidak khawatir karena memang kita enjoy dengan pekerjaan kita dan niat kita tadi itu memberikan pelayanan publik yang maksimal. Kira-kira itu Mbak Sri. Luar biasa. Jadi perlu ditekankan. Jadi bukan hanya P3K ya Pak ya. Betul. Teman-teman PNS juga sama PNS. perlu diperhatikan kinerjanya. Terlebih sekarang kan untuk pelaporan kinerja itu per triwulan nih Pak. Per 3 bulan. Jadi pimpinan dapat mengevaluasi kinerja dari teman-teman sekalian. Jadi tetaplah menjadi pribadi yang baik
tetaplah bekerja seperti biasanya tanpa mengurangi nilai aktifnya kita sebagai pegawai. Jangan mentang-mentang ketika diangkat PNS, ketika diangkat P3K, udah mundur, turun selevel. Saya juga udah diangkat nih seperti itu. Nah, untuk memberikan semangat untuk teman-teman calon P3K, calon PNS dan calon P3K di Kementerian Agama. Kira-kira nih Pak, sekalian kami minta closing statement-nya sebelum kita akhiri kegiatan kita ini Pak. Iya Mbak Sri, jadi pesan saya bukan hanya pada calon CPNS dan P3K, tapi sekaligus untuk seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama. Jangan lupa kita ini adalah pegawai ASN yang punya tugas untuk memberikan layanan publik. Gusmen mengingatkan kita beradalah di tengah stakeholder kita, sehingga Kementerian Agama menjadi kementerian terdepan yang bisa memberikan layanan keagamaan dan layanan pendidikan agama dan keagamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila pegawai ASN Kementerian Agama itu menerapkan nilai-nilai berakhlak sekaligus moderat. Itu mudah-mudahan kita bisa berkomitmen dan bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.